Pertanyaannya Ustadz, melihat berita hangat yang pada saat ini yang dirilis 2 hari lalu oleh pengadilan sebuah kota Ustadz, mengumumkan bahwasanya angka perceraian meningkat sangat tinggi dari sebelumnya dan pemicu salah satunya adalah reunian Ustadz. Bagaimana cara kita menolak acara tersebut agar tidak dinilai sombong oleh teman-teman yang dulu padahal kehadiran kami termasuk yang diharapkan oleh mereka Ustaz? Masya Allah. Perceraian memang sebabnya macam-macam banget ini ya. Saya bahas di buku ini, Menjemput Jodoh Impian, di bagian akhir itu, asalnya itu saya dengar dari khutbah Jumat di Masjidil Haram. Saya kagetnya itu, ini tumben khotib bahas masalah perceraian, terus sebutkan sebab-sebabnya, banyak sekali dia sebutkan itu. Ada lebih daripada 10 poin beliau khotib ini ketika itu menyebutkan sebabnya. Terus saya waktu itu mulai rangkum, ini saya cari ini teksnya ini mana ini. Tak cari tulisan Arabnya, wah ini dapat nih. Syekh tadi bicarakan tentang ini, persis banget dengan khutbahnya tadi itu. Kemudian saya gali pelajaran-pelajaran, saya tulis ulang tadi khutbah tersebut. Coba perhatikan, ini di negara Saudi. Gak mungkin Syekh ngomong di depan dengan bahasa Arab, kemudian orang Saudi tidak punya masalah yang beliau sebutkan nih ya. Ya, tidak punya masalah yang beliau sebutkan di sini. Pasti masalahnya itu. Karena nggak mungkin bicara di depan jamaah Masjidil Haram, kemudian masalahnya ada di India, masalahnya ada di Indonesia, masalahnya ada di Amerika, masalahnya ada di Eropa. Nggak mungkin. Pasti di Saudi juga ada masalah ini. Maka beliau ungkap seperti itu. Kalau mau lihat, ini bisa lihat di buku ini, problemnya memang banyak sekali. Di antaranya fenomena pakai media sosial, ada karena wanita karir, ya beliau sempat sebutkan juga. Ada juga perempuan merasa lebih tinggi daripada laki-laki. Kemudian diantaranya juga karena pergaulan laki-laki dan perempuan itu tidak diatur. Tidak diatur dengan baik. Dan ini paling sering kita temui saat acara reunian. Saya cuma khawatir kalau acara reunian itu dihadiri oleh orang yang dulu punya mantan itu mungkin dari kelas, ini misalnya reunian SMA ya, atau reunian SMP ya. Kelas 1 sampai kelas 3 itu tiap angkatan itu dia punya mantan. Ini kalau tertawa ini biasanya ada kasus biasanya. Dia punya mantan, hitung 10 mantan lah di situ dalam satu angkatan itu ya, 10 mantan. Coba bayangkan ketika reunian tadi. Apa yang terjadi? Pak, nanya kabar kan? 1, ya. Habis itu nanya apa lagi? Sekarang di mana sekarang ini? Nah, sudah nyerempet-nyerempet mau singgung suaminya lagi nih. Singgung istrinya lagi nih. Terus setelah itu beralih ke nanya WA. Habis itu mungkin di grup nanti saling sapa lagi. Kemudian habis itu mulai bercanda-canda di situ deh. Ya sampai ke WA pribadi, wapri nanti dia hubungan secara pribadi. Dan ini suatu hal yang rawan kalau ini dibahasin seperti itu, dan biasanya yang punya hubungan seperti ini biasanya dengan pasangannya itu dia sembunyikan. Ya. Dia khawatir itu dilihat oleh pasangannya. Karena ada pembicaraan-pembicaraan yang mungkin mengungkit masa lalu itu. Diingat-ingat lagi dulu pernah jalan itu di mana, pernah ngumpul itu di mana, ya. Mungkin ketika di Merauke itu ini kafe yang paling terkenal, wah ini ya. Mulai lagi nih, yang di Merauke itu pulang dari Jawa kembali ke Merauke itu lihat lagi gitu. Mungkin kalau saya sendiri itu kalau teman-teman itu ngundang reunian, apalagi orang Papua ngundang saya gitu, saya dari dulu belum pernah memenuhi. Di antara alasan, ya alasan pokok saja, karena teman-teman saya itu banyak non-muslim. Sehingga saya jaga pergaulan itu, ya gimana ya, agak sungkan sekali saya itu. Teman saya kan nggak tahu kalau saya dengan lawan jenis nggak mau dekat-dekat kan. Jangan-jangan nanti ketemu saya itu, Abdu bagaimana kabarnya gitu. Cipika-cipiki lagi coba kan. Ini non-muslim kan nggak tahu kayak gini kalau dengan kita ya. Itu yang jadi faktor. Mau diundang, nanti datang teman-teman juga. Nanti nggak tahu posisi kita itu gimana. Saya kalau mau ke sekolah, saya nggak sungkan ketemu guru juga. Karena guru-guru saya nanti ketemu saya nggak tahu kalau saya itu nggak mau salaman dengan lawan jenis, mau dekat lawan jenis, nanti panggil lagi, wah Abdu bagaimana kabarnya? Habis cipika-cipiki sama ibu-ibu gimana coba. Nah, itu yang jadi problem dengan keadaan kalau reunian bagi saya gitu loh. Nanti tiap orang itu berbeda-beda ya. Maka mungkin saran saya menimbang kasus perceraian tadi yang tinggi dikarenakan reunian tersebut, coba timbang maslahat mudorot. Kalau memang banyak mudorotnya karena mantannya terlalu banyak, nggak usah saja. Namun kalau kita di posisi misalnya, oh ini kebetulan yang minta adik angkatan. Saya datang ke sekolah untuk bagi pengalaman untuk adik-adik angkatan gitu ya. Nah, monggo, ini ada maslahat di situ.
Tapi kalau sudah kumpul-kumpul kemudian ketemu dan kadang juga tidak bawa manfaat, tolong timbang-timbang baik-baik. Ya, muslim itu memikirkan maslahat mudaratnya, dia timbang-timbang. Ya, tidak hanya memikirkan maslahat saja, oh ini ada kebaikan-kebaikan. Lihat sisi mudaratnya lagi itu. Kalau memang tidak ada manfaat besar, ya timbang-timbang. Itu problemnya. Jadi ditimbang sekali lagi maslahat mudarat seperti apa. Kalau ada maslahat monggo silahkan. Namun kalau tidak ada maslahat mudaratnya lebih besar, timbang-timbang baik-baik. Semoga Allah beri taufik.